Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita bisa bersama-sama di Masjid Baitur Rahman dalam rangka belajar mengenal tentang dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya diberi tema tentang hidup sementara, akhirat selamanya. Jam 10, undangan setengah 10 Indonesia biasa ya Pak. Masya Allah, nekat mono bukan Indonesia. Indonesia itu kita, bukan Indonesia, banyak itu. Kecuali satu perbuatan kita tepat waktu ya Pak ya, yaitu buka puasa. Selain itu biasanya susah untuk tepat waktu. Baik, kita sepakati dulu kajian kita sampai jam 11. Baik ya, jangan lama-lama belajar, lama nanti tidak masuk malah. Nah setelah itu ada tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada saya pulang. Baik, mari kita awali tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Yuk kita mulai buka bersama-sama. Saya pengen semuanya membuka Quran di handphonenya, biar tidak TikTok terus. Buka Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-28. Surat kedua, ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ustaz, Al-Fawzat. Kalau ada Ustaz dengerin ini namanya kapur makan papan, ya repot Ustaz. Sudah ketemu? Kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, tadinya kamu tidak ada, mati. Fa ahyaakum, kemudian dihidupkan di dunia. Selamanya? Tidak. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Selesai setelah kematian? Tidak. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah dikembalikan. Renungkan pelan-pelan. Tidak ada hidup, mati, hidup kembali. Jelas ya? Baik. Kita tadinya tidak ada, lalu Allah hidupkan kita di dunia ini. Berapa lama kita hidup?
Ada yang bisa jawab? Berapa lama kita hidup? Yang bisa jawab boleh pulang. Jangan tegang-tegang, ngaji hujan pagi ngantuk nih. Berapa lama kita hidup? Piro? 60 tahun sampai 70 tahun. Benar. Yuk kita buka, berapa lama sih kita hidup? Buka Quran surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. Qala surat 23 ya, ayat 112 sampai 115. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah tanya, berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Coba kita renungkan, Pak. Berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Kok bisa hidup semaunya, menghalalkan segala cara, nggak peduli dengan akhirat, asik dengan kemaksiatan? Emang berapa lama sih? Qalu, mereka menjawab, labithna, kami tinggal di dunia ini, yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Fas'alil 'adin, tanyakan kepada mereka yang berhitung. Betulkah sehari? Betulkah setengah hari? Qala, Allah beritahu, illa bistum illa qalila. Akan tetapi kalian tinggal di dunia ini hanyalah sebentar, sedikit. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengerti. Jadi kalau begitu hidup kita berapa lama? Sehari? Tidak. Setengah hari pun tidak. Tetapi sebentar. Seandainya kalian ngerti. Tapi banyak kita tidak mengerti. Tadi saya cerita-cerita sama ayah di belakang sana. Ustadz capek ngajar sana sini. Enggak. Saya dulu sibuk dengan usaha. Usaha ini, usaha itu. Terus guru saya tegur, untuk apa kau sekolah agama kalau hanya untuk usaha? Cari dunia nikmat. Dari situlah kemudian saya kembali untuk mau mengajar kembali. Usaha dunia yang kita dapat. Tapi yang seperti ini tak banyak orang punya kesempatan. Di mana saya ajarkan satu hal, saya meninggal, satu hal dikerjakan, amal itu masih mengalir buat saya. Itu yang membuat kita ini semangat untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi kembali, hidup kita lama atau sebentar? Sebentar. Berapa lama sebentarnya? Ayo saya ajak mikir. Ustadz udah ngaji ngantuk, diajak mikir. Buat nompo-nompo biar gak ngantuk malah. Buka Al-Quran, mundur. Surat 22 ayat ke-47. Surat Al-Hajj. Wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'adah. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Mereka meminta kepadamu Muhammad percepatan azab. Inna yawman 'inda rabbik, sungguh satu hari di sisi Rabbmu di akhirat kelak, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, laksana 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Sehari di akhirat
seperti 1000 tahun. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit. Mari kita ambil maksimal. Katakan usia kita 70. 70 tahun. Kita konversi, Pak. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa lama? Saya pernah berhitung. Kalau 70 tahun dikonversi kepada akhirat yang sehari sama dengan 1000 tahun, maka hidup kita tak lebih dari 1 jam 20 menit. Pantas hidup kita tak sampai setengah hari. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Andai kita mau berpikir tentang ini, maka kita tidak akan pernah melupakan akhirat. Dan waktu kita tak habis hanya untuk urusan dunia. Nyatanya, karena kita nggak ngerti, maka habis waktu kita untuk dunia. Coba renungkan Quran, surat Al-Anbiya 21 ayat pertama. Surat ke-21 ayat pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnas, sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hisabuhum, hari menghisap amalan mereka. Mempertanggungjawabkan amal itu makin dekat. Paham? Kiamat makin dekat. Kematian kita makin dekat atau makin jauh? Ada satu syair. Wa umri naqisun fi kulli yawm wa dhanbi zaidun wa kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Kalau umur makin berkurang, jatah hidup makin sedikit. Jatah hidup makin sedikit, kematian makin dekat. Coba renungkan. Sungguh telah makin dekat hari mempertanggungjawabkan amal. Tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ayo kita renungkan. Agar hidup kita tak habis hanya untuk urusan dunia. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi bagaimana kamu ingkar kepada Allah, kamu tadinya tidak ada, lalu kemudian dihidupkan, hidup ini sebentar. Sebelum cerita soal kematian, mari kita pahami dulu hidup agar kita bisa menempatkan pada tempat yang pas. Kalau kata Ustadz, wad'u syai'in fi mahallih, tempatkan sesuatu secara proporsional. Yuk kita pahami pelan-pelan apa itu hidup. Baru cerita nanti, oh akhirat itu lama ternyata. Dunia itu sebentar. Sudah dipahami tadi ya? Dunia berapa lama? 1 jam 20 menit dalam perhitungan akhirat. Pak, orang yang cerdas mungkinkah memilih yang sesaat dengan mengorbankan yang abadi? Tidak mungkin. Orang yang cerdas akan memilih yang abadi dengan mengorbankan yang sesaat. Tapi nyatanya, yang sesaat kita bela habis-habisan, sementara yang abadi kita abaikan. Betul atau tidak? Saya tes. Coba renungkan semua yang hadir di tempat ini. Kita sedang apa ini? Kajian. Urusan akhirat atau dunia? Akhirat. Ya bang ya? Ya. Nih, saya tanya yang muda saja. Kalau yang tua saya takut kualat. Abang, kan masih muda bang. Ya seumuran anak saya lah paling enggak. Ini urusan akhirat atau bukan bang? Akhirat. Ini pertanyaan saya jawab dengan jujur ya bang ya. Kalau nggak jujur masuk neraka masalah. Terus tiba-tiba bang sekarang ditelepon sama kawannya. Ini bisnis kita berhasil nih. Dapat kita 1 M, kita bagi 2.
Sekarang kamu ambil. Saya tanya bang, tinggalkan nggak kajian ini? Nggak usah dijawab lah bang ya, daripada tidak enak jawabnya nanti. Ini Ustadz, pertanyaannya terlalu radikal. Tayyib. Jadi hidup sementara. Yang kedua, mari kita pahami bahwa kata Allah dan dalam banyak hadis nanti dituturkan, dunia ini ternyata menghancurkan. Kok iso Pak Ustaz? Iya. Pelan-pelan apa yang saya ingin sampaikan ini dituturkan oleh Ibrahim bin Adham, dikenal dengan Abu Ishaq, ulama Al-Kasal kota Basrah. Jumudun ain min qaswatil qalb wa qaswatul qalbi min kasratil dhunub wa kasratul dhunub min nisyanil maut wa nisyanul maut min tulil amal wa tulul amal min syiddatil khirs wa syiddatul khirs min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Ketidakpekaan pandangan manusia. Seringkali kan kita tidak peka ya Pak ya. Ada orang butuh, kita cuek. Ada kajian, tak masuk ke hati. Ketidakpekaan pandangan manusia. Apa penyebabnya? Karena kerasnya hati. Kenapa hati keras? Karena terlalu banyak dosa. Kenapa orang asik dengan dosa? Karena lupa mati. Kenapa orang seringkali lupa mati? Karena panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan? Karena terlalu banyak kemauan. Kenapa banyak kemauan? Karena kecintaan kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Dan kecintaan kepada dunia adalah pangkal dari seluruh keburukan. Kenapa kok bisa? Orang kalau sudah cinta dunia, apa peduli dengan halal dan haram? Kecintaan kepada dunia, orang tak peduli dengan halal haram, yang akibatnya dia cari dengan cara yang salah, lalu masuk ke dalam perut kita, maka seluruh potensi-potensi yang melekat pada diri kita rusak. Coba renungkan satu hadis dari Abdullah Nu'man bin Bashir, ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab kecil hadis Arba'in nomor ke-6. Rasul bersabda, innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa 'ala asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala inna likulli malikin hima wa inna himallaha maharimuha ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi, perkara halal jelas, haram jelas, yang ada di antara keduanya itu syubhat. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu dan tidak mau tahu. Barang siapa menjaga dirinya dari yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya dari menjaga agama dan kehormatan diri. Barang siapa menjerumuskan kepada yang syubhat, maka dia telah menjerumuskan kepada yang haram. Seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah area, dia mengembala di pinggir-pinggirnya, separuh kakinya sudah di neraka. Di ujung hadis, tahukah engkau dalam tubuhmu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhmu. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuhmu. Itulah hati. Artinya adalah ketika makanan haram masuk ke dalam perut kita, syubhat masuk, maka yang rusak bukan perut kita, tetapi hati kita. Dan ingat, ketika hati sudah rusak, seluruh potensi yang melekat pada diri kita rusak. Kenapa orang pikirannya kotor? Karena hatinya kotor. Kenapa orang perasaannya selalu jelek? Karena hatinya jelek. Kenapa sikapnya buruk? Karena hatinya buruk.
Hati-hati. Jaga diri kita. Baik, jadi dunia ini apa? Menghancurkan. Yang pertama tadi, dunia sementara. 1,5 jam. Nggak sampai ya. 1 jam 20 menit. Yang kedua, dunia menghancurkan. Mana dalilnya Ustaz? Nih, bahwa dunia menghancurkan. Perhatikan baik-baik. Rasulullah pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah ibni Jarrah. Abu Ubaidah ibni Jarrah ke Bahrain. Bahrain itu dulu sudah dalam kuasa Islam. Tapi di Bahrain banyak yang non-muslim. Sehingga yang muslim kena zakat, yang non-muslim kena pajak. Diutuslah beliau untuk urus pajak. Pulang membawa hasil pajak, beberapa sahabat berharap diberi. Apa kata Rasulullah? Renungkan baik-baik. Fawallah mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatsu. Kata Rasul, maka demi Allah kata Rasul, bukan kemiskinan, kefakiran yang kutakutkan dari kalian, bukan. Tapi yang kutakutkan dari kalian adalah ketika dunia dan keindahannya dibentangkan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraihnya, dan kita nggak peduli boleh atau tidak, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas, haram tak peduli. Lalu kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang dulu dihancurkan oleh dunia. Karena itu Nabi mengatakan, demi Allah, bukan miskin yang kutakutkan, tapi yang kutakutkan adalah ketika dunia dan indahnya ini dibentangkan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Lalu dunia itu menghancurkan kalian, sebagaimana orang dahulu dihancurkan. Betulkah itu Ustaz? Saya tanya sama Bapak Ibu sekarang. Coba jawab dengan baik. Mana lebih mendekatkan diri kita kepada Allah? Di saat kita bahagia atau di saat kita susah? Loh, kok cepat betul jawabnya? Atau pertanyaan sederhananya, Bunda mana lebih khusyuk sholatnya, lagi senang atau lagi susah? Kalau gitu minta susah terus saja. Lucu kita ini. Begitu kan nyata-nyata? Ternyata ada dalilnya loh. Buka Quran surat 41 ayat 51. Surat ke-41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana fadu du'ain 'arid. Yang kana ya'usa itu surat yang lain, surat 17:83. Wa idza an'amna 'alal insan, dan apabila kami anugerahkan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia, harta, sehat, keinginan tercapai, apa yang terjadi? A'rada, berpaling, wa na'a bi janibi, menjauh dengan sombong. Dibilang, kamu hebat ya, masih muda sudah sukses, usaha, peras keringat, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi jadi kalau mau sukses jalannya terbalik. Nah itulah manusia. Apabila diberikan kenikmatan, berpaling dan menjauh dengan sombongnya. Dan apabila ditimpa kesusahan, dia panjang sekali berdoa. Jadi Ibu benar juga ya Bu ya, makanya lebih khusyuk kapan Bu? Lagi susah atau lagi senang? Ya udahlah. Sampai nangis-nangis katanya tuh, Masya Allah. Kalau lagi ngapain Ibu? Kalau lagi susah. Kalau lagi senang, lupa.
Ya Allah, assalamualaikum, assalamualaikum, mau kena langsung lepas itu. Masya Allah. Ini kita sebenarnya sedang mentertawakan diri kita sendiri. Sudah dapat berapa? 2. Jadi dunia itu apa? Menghancurkan. Yang ketiga, tolong perhatikan. Dunia ini Pak, memberatkan kita kelak di akhirat. Dunia ini memberatkan. Ternyata dunia bukan hanya sesaat. Dunia bukan hanya menghancurkan. Dunia ini memberatkan kita kelak di akhirat. Coba antum perhatikan baik-baik satu hadis sahih. Kata Nabi, la yazal qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Takkan pernah bergeming kaki manusia nanti di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah. Apa yang ditanya? Yang pertama adalah tentang umurnya, kemana dihabiskan. Yang kedua adalah yang ditanya tentang ilmunya, dikerjakan atau tidak. Yang ketiga, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ditanya oleh Allah. Memberatkan dunia itu. Bukan hanya dari mana dapat, kemana kau gunakan. Hati-hati ya bun ya, yang jilbabnya sudah 1 lemari, dia nanti memintai pertanggungjawaban atau tidak? Hati-hati. Yang senyum itu berarti banyak tuh jilbabnya itu. Cepat keluarkan itu. Jelas, dunia memberatkan atau tidak? Memberatkan. Tak kasih analogi begini. Saya, Bang siapa namanya Bang? Adam. Bang Adam, manusia pertama ya. Saya Wahid, nomor 1. Adam, manusia nomor 1. Abang siapa namanya Bang? Andika. Saya, Bang Adam, Bang Andika. Pergi ke mall, Bang. Supermarket lah. Saya tak punya uang. Bang Adam uangnya banyak, tapi masih ada batasannya. Bang Andika uangnya tidak terbatas. Pergi kita semua ke supermarket. Saya cuma lihat-lihat Pak, tidak beli karena saya tak punya uang. Bang Adam uangnya banyak tapi masih terbatas, sehingga belanjaannya dicatat dari rumah. Betul ya Bang ya? Dibeli. Tapi penuh juga troli itu. Bang Andika belanjanya tak lagi kepentingan, tapi kemauan, main masukin aja. Akhirnya bertumpuk tuh 2 troli. Saya tanya, ngantri nggak di kasir? Ngantri. Lama dihitungnya? Cukup lama lah ya, 1 troli penuh. Bang Adam, Bang Andika 2 troli. Lama banget nggak dihitungnya? Lama. Saya dihitung nggak? Enggak, langsung pulang, saya nggak belanja. Nah, itulah dunia memberatkan nanti di akhirat. Hisabnya panjang Bang Andika. Bang Adam, ya. Itulah dunia. Dunia itu memberatkan. Maka jangan pernah Anda merasa tidak bahagia karena Anda tidak memiliki sama dengan orang lain. Dan kita yang diberikan oleh Allah harta, jangan terlalu bangga. Hati-hati, jangan-jangan ini cobaan buat kita. Karena kita selama ini menganggap cobaan dalam hidup itu hanya pada konteks kesulitan dan kesusahan. Tapi kita tidak pernah membayangkan bahwa harta yang banyak, kebahagiaan itu adalah ujian yang akan sangat memberatkan diri kita. Coba renungkan. Surat 7, 168. Saya baca di ujung ayatnya. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Surat ke-7 ayat 168. وَبَلَوْنَاهُمْ,
dan kami uji mereka manusia dengan apa? Bil hasanat, dengan yang baik-baik, wasayyiat, dan yang jelek-jelek, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi ujian itu tidak selalu sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan sesuatu yang sangat menyenangkan buat kita itu bisa menjadi ujian buat kita, tapi kita tidak sadar perkara itu. Baik, sudah dapat berapa Pak? Dapat 3. Ini belum bicara akhiratnya, saya hanya ingin mengenalkan dunia dulu. Dunia itu apa? Memberatkan. Nih, ada satu anekdot. Anekdot ya, ini bukan dalil, tapi anekdot. Ada orang kuaya betul, Pak. Apa? Kuaya betul. Uangnya banyak, pokoknya hartanya banyak sekali. Masa tua, dia berkata kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal, tolong bangun kuburan yang besar. Temani saya di kuburan 40 hari. Siapa dari anak-anak saya yang menemani saya di kubur 40 hari, maka dia dapat setengah dari harta saya. Triliunan, Pak. Nggak ada yang mau anaknya, Pak. Nemenin di kubur. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, dia umumkan kepada saudara-saudaranya. Tak ada yang mau pula. Akhirnya dibuat pengumuman. Nggak ada yang mau. Tiba-tiba orang kaya ini meninggal dia. Karena tak ada yang mau menemani, tiba-tiba ada satu orang datang. Apakah pengumuman itu masih berlaku? Iya, saya mau nemani. Ini orang miskin sekali. 40 hari saja kan? Kuburnya besar dibangunnya, Pak. Ini anekdot. Ternyata, Pak, setelah dia temani, si orang ini bawa kapak. Tahu kapak? Mau kapak, dia temenin tuh. Kubur. Hari pertama datangnya malaikat. Malaikatnya tak mendekati si mayat, deketin yang namanya cerita ini, jangan dianggap dalil ya, ini jangan ya. Lalu kemudian ditanyanya kapak itu, dari mana kau kapak ini? Dia jawab, beli. Hari pertama. Hari keduanya ditanya lagi, beli kau pakai uang apa? Halal. Hari ketiga ditanya, uangnya dari mana? Jual kayu. Hari keempat ditanya lagi, kayu siapa kau potong? Di hutan. Terus sampai 40 hari. Akhirnya, Pak, 40 hari dia lari pergi, Pak, dari tempat itu. Orang sudah menunggu di depan. Dia bilang, ambil saja uang itu untuk kalian. Aku tak mau, katanya. Kenapa? Satu kapak saya punya, 40 hari ditanya sama malaikat. Tidak kelar-kelar. Jadi dunia ini memberatkan kita. Jangan bahagia-bahagia betul yang kita punya uang banyak. Karena makin banyak, pertanggungjawabannya makin besar. Dunia. Baik, sekarang yang keberapa? Yang keempat. Tolong perhatikan. Pencinta dunia akan mendapati penyesalan besar kelak di akhirat. Saya ulangi, pencinta dunia akan mendapati penyesalan besar kelak di akhirat. Perhatikan baik-baik. Muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Para pencinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama, hammun lazimun. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Apa yang akan terjadi? Para pencinta dunia itu yang pertama, hammun lazimun, kesedihan yang tiada ujung. Dia nggak dapat sedih, macam-macam. Dia dapat bingung menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'abun daimun, lelahnya tak berujung, capek. Kan yang difikirin dunia terus, malam siang mau tidur, dunia, capek. Ini tipikal ibu yang nggak mikirin dunia kan, ini kan sekarang lagi ngaji.
Makanya pada ngantuk kan. Nah, yang ketiga, wa hasratun la tanqadi. Apa itu? Penyesalan yang nanti di akhirat tak ada ujungnya. Pencinta dunia itu akan terjadi penyesalan yang tiada ujung. Mana dalil Qur'annya? Buka surat 11 ayat 15 sampai 16. Surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sudah ketemu? Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, keindahannya, maka kami berikan dengan sempurna sesuai apa yang mereka telah lakukan di dunia. Allah nggak zalim. Makanya Pak, jangan pernah bilang itu orang nggak sholat, itu orang nggak puasa, tapi uangnya banyak, itu nggak beragama, tapi banyak. Barang siapa, kata Allah, menginginkan kehidupan dunia serta perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan oleh Allah. Oh, mereka usaha, ya dikasih. Tapi lihat, mereka itulah yang kelak di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Maka lenyaplah apa yang telah mereka lakukan di dunia itu, dan sia-sialah apa yang telah mereka capek, mereka kumpulkan. Saya tanya, apakah dunia kita bisa menolong kita di akhirat? Lah. Karena itu Allah mengatakan, wala tukhzini yawma yub'atsun. Kata Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak-anak tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kelak datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran surat 26 ayat 87 sampai 89. Kalau kita sudah tahu seperti ini, masihkah kita hanya mau berpikir tentang dunia? Surat 26, 87, 88, 89. Begitulah dunia itu. Tayyib. Buka lagi Quran surat 18 ayat 46. Ustadz, ini ayat baru ketemu, sudah pindah. Tidak apa-apa. Mengaji harus capek, Pak. Karena ngaji tidak boleh ngarang. Ya, saya tidak mau ngaji itu ngarang tanpa hujjah. Sudah ketemu? Surat 18 ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia, sedangkan amal soleh yang terus menerus kita lakukan, itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Bukan dunia, Pak. Ayo posisikan dengan benar ya. Tayyib. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Keempat atau kelima? Kelima. Ini bicara dunianya saja kayaknya deh. Bicara akhirnya lama ini, gak ketemu nanti jadwalnya. Panjang. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Tolong perhatikan. Dunia tidak pernah memuaskan kita. Makin kita cari, Pak, makin gak pernah cukup. Siapa yang paling banyak duitnya di sini? Saya tanya abang. Abang, antum bang. Ya, kayaknya masih dari kantor tadi. Saya tanya abang sudah punya banyak hal. Jawabnya jujur ya bang ya. Kalau nggak jujur gimana tadi bang? Masuk neraka katanya. Bang, pertanyaan saya bang,
Apakah abang sudah merasa cukup dengan apa yang abang punya sekarang? Nah, kalau bahasanya insya Allah cukup, itu ambivalence itu. Berarti masih belum cukup lah kira-kira. Gitu. Karena kalau yakin cukup, cukup lah Pak Ustadz. Nah, gitu. Alhamdulillah. Kalau masih insya Allah itu, ya masih ada keraguan lah. Tapi memang manusia terhadap dunia ya demikian. Tak bacakan sebuah dalil. Hadis dari Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. 2 ekor madi bani ja'i'an ursila fi ghanamin, tidaklah 2 ekor serigala lapar. 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing. Itu tidak akan lebih merusak dan lebih membahayakan daripada manusia yang rakus terhadap dunia. 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing. 1 kambing berdua makan kenyang pergi dia. Betul atau tidak? Dimakan semua atau tidak? Kalau manusia, besi dimakan, aspal dimakan, jembatan pun dimakan. Tidak lebih merusak. La yamla'u jawfuna adama illa turab. Takkan pernah habis keinginan manusia tentang dunia sampai dagingnya dimakan cacing-cacing tanah. Kemauan itu baru selesai. Karena itu Bu, yuk belajar menjadi orang yang qanaah. Ini khusus ibu-ibu, tolong ya Bu, perhatikan. Nikmat, bahagia, senang tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tetapi nikmat, bahagia, dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang ibu terima, kalau ibu tidak bersyukur, gak akan pernah jadi kenikmatan. Sekecil dan sesedikit apapun yang ibu terima, jika ibu bersyukur, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau gitu, nikmat itu adanya di mana ibu? Di hati, bukan di tangan. Karena itu Rasul mengatakan, nih tolong renungkan baik-baik. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan karena banyaknya harta yang kita punya, tapi kaya itu adalah hati. Kalau hati kita bisa menerima semua nikmat, kalau hati kita tidak bisa menerima sebanyak apapun, tak akan pernah membawa kenikmatan buat kita. Pak, ini saya tadi dibikinin teh tanpa gula, saya bilang. Saya menikmatinya, bersyukur kepada Allah. Ini jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Teh. Ada minuman yang sangat mahal, tapi dia tidak menerimanya, maka tak akan pernah jadi kenikmatan. Jadi nikmat itu ada di sini. Kita bentuk diri kita. Baik, sudah dapat berapa sekarang? 5. Kemudian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, dunia akan pergi meninggalkan kita. Dunia akan pergi tinggalkan kita. Atau kalau tidak, kita akan tinggalkan dunia. Kata sahabat Ali radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, wa likulli wahidatin minhuma banun, wa kunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisaba, wa ghadan hisabun wa la 'amala. Kata sahabat Ali, dunia akan pergi meninggalkan kita. Dunia akan pergi meninggalkan kita. Akhirat akan datang menjemput kita. Pertanyaan saya, mana bapak, ibu akan pilih yang jemput kita atau yang ninggalin kita?
Saya ulangi, mana yang akan kita pilih? Yang ninggalin atau yang jemput? Yang jemput apa? Yang ninggalin? Sudah begitukah hidup kita? Ini bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Masing-masing keduanya, kata sahabat Ali, dunia dan akhirat itu punya budak. Jadilah kalian budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Kenapa? Fa innal yawma, sesungguhnya hari ini sekarang yang ada hanya kesempatan amal, tidak ada pertanggungjawaban. Dan waghadan, dan nanti di akhirat hisabun wala amala, yang tersisa hanya pertanggungjawaban. Kesempatan amal sudah tidak ada. Saya ulangi dari awal. Dunia akan pergi tinggalkan kita, sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Masing-masing keduanya itu punya budak. Jadilah kalian budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Hari ini di dunia yang ada hanya amal, tidak ada pertanggungjawaban. Dan nanti di akhirat yang tersisa hanya pertanggungjawaban. Kesempatan amal sudah tidak ada. Pak, Bu, tapi karena hidup ini menyenangkan, maka kita tidak terasa itu. Dan penyesalannya, Pak, bukan hari ini, tapi nanti setidaknya pada 4 keadaan. Bukan hari ini. Hidup ini membuat kita lalai. Penyesalannya nanti pada 4 keadaan. Kapan penyesalan itu? Karena kita tidak beramal atau kita cuek dengan akhirat? Yang pertama, tolong renungkan. Di saat sakaratul maut, baru kita nyesal. Fayawma idzin nazira, pada hari itu diperlihatkan oleh Allah. Baru di situ nyesal. Kenapa masa hidup saya tidak melakukan apa-apa? Coba buka Al-Quran surat 63 dari ayat 9 sampai 11. Surat 63 dari ayat 9 sampai habis. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka termasuk orang-orang yang rugi. Lalu Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena itu kata Allah, infakkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, kemudian dia berteriak, Ya Allah, seandainya kau menunda kematianku pada waktu yang dekat, sebentar lagi saja ya Allah, tunda kematianku. Lalu dia berkata, fa'asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi bagian orang-orang saleh. Sakaratul maut, kematian sudah datang. Apa jawaban Allah? Pada ayat 11-nya, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Gak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Itulah Pak, penyesalan pertama. Hari ini kita masih hidup cuek, abai, lupa. Tapi nanti pada saat sakaratul maut, fayawma idzin nadhira, pada hari ketika semua diperlihatkan, baru penyesalan itu muncul. Pak, jangankan kita pelaku dosa, bahkan tidak ada maksimalisasi dalam melakukan kebaikan, itu pun muncul penyesalan. Pernah mendengar riwayat tentang Thauban? Sahabat Thauban ini Pak, nek sholat itu selalu paling depan.
bekas Nabi. Satu waktu, di waktu salat tak nampak Thauban. Ditanya oleh Rasulullah, kemana Thauban? Sahabat tak ada yang tahu. Pada salat berikutnya ditanya lagi, tak ada yang tahu. Maka kata Nabi bersama para sahabat, kita pergi ke rumah Thauban. Sesampai di rumah Thauban, tak nampak Thauban. Yang nampak seorang wanita yang sedang menangis. Ditanya, siapa engkau? Rupanya dia istrinya Thauban. Kemana Thauban? Baru saja meninggal. Ditanya, adakah yang dikatakan Thauban menjelang wafatnya? 3 hal dikatakan. Yang istrinya tidak mengerti. Apa itu? 1. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Sahabat pun bertanya, apa yang dikatakan Rasul? Kenapa dia berkata tidak lebih baik? Masa hidupnya dia pernah menuntun orang buta yang jaraknya dekat, sehingga nilai itu diperlihatkan. Kenapa tidak lebih jauh? Ini menyesal bukan tidak berbuat baik, tapi tak ada maksimalisasi. Karena itu jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun itu. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah kau mencela kebaikan sekecil apapun walau engkau sekedar tersenyum ketika jumpa dengan saudaramu. Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Pak, di Madinah itu kalau sudah dingin, sekarang 7 ya. 7. Dingin sekali. Nah, satu waktu beliau menuju masjid, ada orang kedinginan. Maka dibukalah baju beliau, lalu diselimutkan kepada orang itu. Beliau berikan baju itu. Diselimutkan. Tapi baju yang lebih bagus ada yang di dalam. Sehingga dia mengatakan, kenapa tidak yang lebih bagus? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian takkan pernah sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kalian mau memberikan sesuatu yang kalian cintai. Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Beliau kalau ke masjid membawa khubz, sepotong roti. Di depan masjid ada orang minta-minta. Dipotonglah roti itu menjadi 2 bagian, satu untuk orang yang minta-minta, satu bagian untuk dirinya. Beliau menyesal, kenapa enggak dikasih semua? Maka ingin saya sampaikan, penyesalan itu bukan hari ini, tapi kapan, Pak? Saat sakratul maut. Yang kedua, kapan muncul penyesalan itu? Saat sudah berada di dalam kubur. Baru menyesal. Hari ini lakukan apa saja, tidak ada penyesalan, tapi nanti. Mana dalilnya? Buka surat 23 ayat 99 sampai 100. Sudah ketemu? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa yang dikatakan di dalam kuburnya? Qala rabbirji'un, dia berteriak, irji'un, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalau kau kembalikan aku ke dunia maka aku akan beramal soleh yang dulu masa hidup saya tinggalkan. Cuek di dunia. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan mereka dikelilingi oleh barzah sampai nanti pada hari dibangkitkan. Bagaimana hidup ini habis hanya untuk urusan dunia? Penyesalannya bukan sekarang, tapi nanti. Gimana tidak menyesal, Pak, ketika bumi kemudian menghimpitnya nanti? Dan itu tak pernah berhenti sampai nanti dibangkitkan. Dalam kegelapan, kehinaan.
Nabi mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari banyaknya persinggahan-persinggahan kita nanti di akhirat. Barang siapa sukses dari kubur, maka setelahnya jauh lebih ringan. Barang siapa tidak sukses di kubur, maka setelahnya jauh lebih mengerikan. Dan aku mendengar Rasul bersabda, kata sahabat, tak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan alam kubur. Sahabat Utsman ketika diceritakan tentang kubur selalu menangis, yang air mata beliau membasahi jenggot beliau yang panjang. Penyesalan ketiga, kapan? Di saat nanti hari kebangkitan. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pak, nanti pada hari dibangkitkan ada dua model manusia. Ada yang dibangkitkan wajahnya berseri-seri bahagia. Ada orang yang dibangkitkan dengan muka kegelapan, tertutup debu dan kehinaan. Itu semua tergantung hari ini di dunia. Karena itu saya ingin sampaikan, penyesalan itu muncul di saat hari kebangkitan. Okal, makan riba hari ini cuek, tapi nanti akan dibangkitkan seperti orang mabuk. Kenapa? Perut dia jauh lebih besar daripada tubuhnya. Untuk berdiri pun tak bisa sempoyongan dia. Kembali, penyesalan bukan hari ini, tapi nanti di saat kebangkitan. Bahkan dibutakan nanti oleh Allah. Buka Quran surat 20 ayat 124, 125, 126, 127. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Barang siapa di dunia ini berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunia berpaling dari peringatan Allah, maka di kuburnya sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami kumpulkan di hari kebangkitan dalam keadaan buta. Dia berteriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu kami bisa melihat. Apa kata Allah? Yang demikian karena telah datang ayat-ayat kami kepada kalian dan kalian cuek, begitu pula hari ini kalian dilupakan oleh Allah. Itukah masa yang kita tunggu? Masihkah mau asik dengan dunia? Yang ketiga, yang keempat, terakhir. Ini sudah 1 jam lebih, Pak. Yang keempat, yang terakhir, kapan penyesalan itu muncul? Kita cuek dalam hidup ini, yaitu sudah ada di finish, yaitu di neraka. Buka surat 35 ayat 37. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.
wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, ya Allah Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan, kalau kau keluarkan kami dari neraka kami akan beramal saleh ya Allah, ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, bukankah kami telah memberi umur panjang, kesempatan bagi kalian untuk berfikir, bagi yang mau berfikir. Sudah dikasih waktu oleh Allah, hidup panjang 50, 60, 70 tahun untuk berfikir, tapi kita nggak pernah mikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan kepada kalian, kata Allah. Tapi kalian cuek, habis waktunya hanya untuk dunia. Maka apa kata Allah? Rasakanlah azab ini. Dan bagi pendosa tidak ada seorang penolong pun. Nah, Bapak Ibu, itulah hidup di dunia. Baru satu fase ya, hanya dunia, belum kematian. Ya sudah, waktunya sudah habis Pak. Ya sampai segini saja ya. Saya pulang sebelum jam 11:30 Pak. Ya mohon maaf karena kemarin undangannya itu 9:30 kajian. Saya alhamdulillah 9:10 kurang 2 tadi nyampe sini. Baik, wallahu a'lam. Fadhal. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wahid. Mau dibuka sesi tanya jawabnya? Satu-satu saja. Baik, kalau itu saya langsung aja. Siapa yang mau bertanya, satu dari bapaknya mungkin dan satu juga dari ibunya. Dan dari yang bapak juga ada yang mau bertanya? Bapak. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Ada? Pak Rudi, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disampaikan kalau dunia itu menghancurkan, dunia itu menggerakkan, apakah kedatangan kita di dunia ini bisa disyukuri atau apa gimana? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jadi memang kalau tidak utuh yang saya sampaikan ini jadi salah, miss pemahamannya nanti. Seolah-olah saya ingin mengatakan sudahlah selesai saja dengan dunia, apatis dengan dunia. Nah sebenarnya rumusan ujungnya nanti begini Pak. Buka Quran surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallah daral akhir wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat. Dengan apa Pak? Dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian di dunia. Jadi yuk cari dunia. Untuk apa? Bahagia akhirat kita. Artinya adalah bahwa dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah media untuk meraih bahagia akhirat kita. Dengan banyaknya dunia yang Bapak dapatkan, diorientasikan untuk kebahagiaan akhirat, itu adalah kenyamanan. Karena makin kita tidak ada dunia, kefungsian kita untuk sosial makin lemah. Ya, yang benar adalah cari dunia untuk bahagia akhirat. Bukan untuk dunia, tapi untuk bahagia akhirat. Sahabat Abu Bakar kaya atau tidak? Kaya. Sahabat Utsman kaya atau tidak? Kaya. Pernah dengar tentang Bi'ru Raumah? Di mana ketika di Madinah terjadi kekeringan yang sangat luar biasa. Hanya ada satu sumur, Bi'ru Raumah, punya orang Yahudi. Sehingga umat Islam untuk mendapatkan air harus menukar dengan hasil tani, dengan harta yang mereka punya. Karena biasanya konsep ekonomi orang sana, orang di luar itu mengatakan apa? Kalau supply-nya dikit, demand-nya banyak, ya besarin harganya, kan gitu ya. Tapi tidak dengan Islam, seharusnya tidak begitu. Karena yang memiliki Yahudi, akhirnya dijual. Rasulullah mengatakan, siapa bisa bebaskan sumur itu,
maka surga bagi. Sahabat Utsman datang kepada Yahudi itu, "Hai fulan, saya beli sumurmu." Dia bilang, "Tak, saya jual. Kesempatan tak datang 2 kali." Tapi sahabat Utsman ini bukan hanya kaya, Pak, negosiator ulum. Akhirnya dia bilang, "Begini saja deh, kalau kau tak jual semua, ku beli separuh. Kau dapat uang cash, tapi kau masih bisa retail." Dia bilang, "Bagaimana sumur bisa dibeli separuh?" Begini maksudnya, 2 hari untuk kau, 2 hari untukku. Oke, sepakat. 20.000 dinar. 1 dinar berapa, Pak? 4 gram 25 mili. 1 dinar. Bayangkan. Berapa tadi? 20.000 dinar. Itu nggak banyak uang itu. Sudah. Setelah terjadi itu, sahabat Umar keliling. Sahabat Utsman. Nyuruh orang ambil air untuk 2 hari. Karena 2 hari kemudian bukan punya saya. Nanti ambil lagi. Yahudi bingung. Ini kenapa giliran bagian Utsman kok banyak orang? Tapi bagian saya tak ada katanya. Maka ditawarkan kembali. Saya jual semua. Negosiasi sudah selesai. Nah artinya apa, Pak? Dia punya banyak uang. Bermanfaat untuk umat. Ya. Karena itu saya sampaikan. Yuk jadikan dunia yang kita cari, kita dapatkan ini berorientasi untuk bahagia akhirat kita, sehingga kita tidak salah menjalankannya, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, untuk yang pertanyaan kedua Ada tuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa ayat yang saya nggak hafal, Pak Ustaz, bahwa manusia itu dibilang Allah itu coba lihat sekelilingmu, bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Tapi bagi orang yang malas berpikir, dia akan seperti orang-orang kafir itu, orang-orang agama lain lah begitu. Jadi dia tidak mau berpikir, jadi dia dianggap di Al-Quran itu dia bodoh. Itu ada beberapa ayat di Al-Quran saya tak hafal. Dibilang jadi orang yang selain dari agama Islam berarti sebetulnya dia malas berpikir dan bodoh. Itu nggak itu Pak Ustaz? Saya tidak pernah lihat tuh. Di Al-Quran ada bahwa Ya. Coba contohkan ayatnya mana Bun ya. Saya bingung itu. Baik, begini mungkin. Saya ingin mengatakan dulu, tolong perhatikan baik-baik. Manusia ini adalah manusia, makhluk paling sempurna. Tidak ada makhluk lebih sempurna daripada manusia. Kenapa? Manusia diberi 3 dimensi, 3 hal. Akal, fisik, hati. Akal isi dengan ilmu, fisik isi dengan makanan, hati isi dengan iman. Jadilah manusia paripurna. Pinter, sehat, punya keimanan kuat. Itu keren tuh. Nah, bodoh yang dimaksud adalah berdasar Al-Baqarah. Ya, Ibu bisa baca dari ayat 10, 11, 12. Ya, kenapa bodoh? Ya, disebut itu. Saya bacakan dulu ya. Ini tanda orang munafik dan orang kafir. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza saya baca wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dia menuduh orang muslim bodoh padahal dirinya yang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada iman. Ya, persoalan yang disebut adalah iman karena dia tidak lihat tuh sekelilingnya bahwa ini ada yang menciptakan. Ya, Anda tidak beriman maka Anda bodoh. Bukan ansih pikiran yang sering kita lihat. Karena ternyata mereka lebih banyak berpikir daripada umat Islam. Karena umat Islamnya, mohon maaf, hari ini ya, bukan zaman dulu. Kenapa? Umat Islamnya banyak yang berleha-leha, tidak mau optimalisasi fikir. Tapi hidupnya pengen enak. Itu namanya okem. Tahu okem, Pak? Yang sejaman saya umurnya pasti tahu tuh. Okem. Ogah kerja enak makan. Nah, malas-malasan begitu kan? Nah, dalam Islam itu kerja cerdas dan kerja keras, optimalisasi fisik dan optimalisasi fikir. Coba lihat,
Betapa keseimbangan diajarkan dalam Islam. Ayo mengingat Allah dengan hatimu, ayo berfikir jangan berhenti dengan otakmu. Quran surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang selalu mengingat Allah berdiri, duduk maupun berbaring, dan orang-orang yang selalu berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi yuk optimalisasi akal dan optimalisasi hati. Orang Pak beriman, tapi ini nggak digunain, hancur. Karena salah satu penghancur umat adalah kebodohan. Karena itu pesannya dalam hadis, belajar itu nggak pernah boleh berhenti. Bahasa orang kampung saya, the long life education. Belajar itu sepanjang hidup kita, tulus zaman. Karena ilmu tak pernah berhenti. Sampai-sampai motivasi Quran apa? Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beriman tanpa berilmu rusak kita. Ayo iman dan ilmu. Nah, bumi ini diciptakan untuk siapa? Untuk kita manusia kan? Kalau kita tidak punya kemampuan sains, teknologi, mampu kita? Tak mampu. Akhirnya apa? Yang menggali potensi kekayaan alam kita, orang di luar sana, kita yang punya dapat persen. Belum lagi, ya saya sudah nggak lah, cerita politik nggak mau saya. Mikir sajalah. Nah, maka harus pintar begitu ya Bun ya. Nah, yang disebut bodoh itu karena dia tidak beriman. Ya, tidak beriman. Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Apakah dia tidak pintar? Sangat amat pintar dia. Bahkan namanya itu Abul Hakam. Saking pinternya itu dia. Ya, orang yang bisa mendamaikan dua orang, karena mohon maaf ya, dia itu adalah semacam duta untuk antar negara. Sangat pintar. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena tidak beriman dia. Karena tidak beriman. Bukan berarti dia bodoh. Ya, tidak beriman. Hakadha. Gitu ya Bun ya? Wallahu a'lam. Pak, cukup ya Pak ya.